Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Group 14. There's me, the last moderator, and my friend Yuni. We'd like to present and discuss today's topic regarding direct and indirect elocutions. So, before that, let's we begin this class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so here's our objective class today. Ini pembahasannya masih anget ya, teman-teman. Karena baru aja kemarin kelompok 13 Umar sama Jara juga udah jelasin terkait ini. Terkait elocution itu apa, pengertiannya, classification-nya itu udah jelas dijelasin juga. Jadi di sini kita bakal fokus ke direct and indirect elocution-nya itu sendiri. Disclaimer first, karena kita bakal lebih fokus bahas direct and indirect-nya, yang mana ini tuh berhubungan antara dua parties, speaker and hearer. That's why di sini kita juga bakal bahas jenis elocution yang kemarin udah sempat disampaikan sama Umar Jara, yaitu directive sama commissive yang berkaitan sama two parties ini. Nanti kita juga bakal banyak practice, so our expectation hopefully teman-teman bisa proaktif, be fokus, dan kalau mau on cam juga boleh banget. So ya, in brief aja, biar teman-teman juga makin inget ya, elocution tuh apa sih? Jadi ya namanya juga salah satu speech act ya. Lokusi, elokusi, sama perlokusi. Elokusi ini speaker making an utterance. Nah, utterance-nya di sini, atau ujarannya di sini, itu dia punya makna sama goals-nya, sama tujuannya. Jadi ada intention di situ. Speaker punya intention, speaker punya maksud melalui ujarannya tersebut. Nah, itu elokusi. Jadi, simpelnya, elocution tuh the act of doing something. Itu kata kuncinya. Nah, sebelum kita bahas jauh ke direct indirect, kita mau teman-teman coba deh warming up dikit lah ya. Um, Kalau ada ujaran kayak gini, teman-teman bisa lihat ya. Would you like a cup of coffee? Itu kira-kira dia elokusinya apa tuh? Apakah warning, thanking, atau apologies, atau offering, inquiring, atau questioning? Boleh langsung aja unmute, terus kasih tahu apa, atau kalau mau di chat box juga boleh. Kira-kira apa nih, teman-teman? Would you like a cup of coffee? Itu kira-kira apa ya? Boleh dong? Ayo, ayo, ayo. Apa tuh? Di chat. Offering. Oke. Imeh bilang offering. Ayo yang lain dong. Ini ada banyak ya. 1 sampai 6. Yuk, yuk. 5 deh. 5 orang deh. Baru kita next. Boleh langsung unmute juga, teman-teman. Apakah dia inquiring atau questioning? Atau yang dibilang email offering? Oke, Jara. Itu the same. Offering juga. Oke. Yang lain, yang lain. 3 lagi. Apa nih? Unmute dong, unmute. Atau mungkin ada yang questioning, karena kan ini, would you like a cup of coffee? Dia kan juga nanya tuh. Ya nggak sih? Satu lagi deh. Satu lagi yang jawab. Ayo, ayo. Yuni deh. Yuni sendiri apa, Yun? I think my answer is offering some like image.
Oke, kebanyakan offering-nya ya. Oke, kita next aja. Apa nih? Yaps. Would you like a cup of coffee? Itu been act of offering, betul. Betul banget, karena udah jelas ya. Mau coffee nggak? Betul, offering. Inquiring. Nah, inquiring ini juga masuk, teman-teman. Pun juga sama questioning. Nah, jadi di sini yang perlu di take notes, satu utterance itu juga bisa punya beberapa ilokusi at the same time. Gitu ya. Dia juga bisa offering, questioning juga masuk, inquiring juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang dari tadi udah disebutin, direct and indirect. Jadi, ini simple, teman-teman. Kita ke direct dulu. Dari namanya aja, direct indirect, itu kita udah bisa tangkep ya, langsung dan tidak langsung gitu. Jadi ya simpelnya, kalau direct elocution, itu dia to the point. Dia to the point, langsung aja tuh disampaikan speaker maunya apa. Kalau emang dia mau memerintah, ya dia bakal pakai kata-kata, bakal pakai ujaran yang juga bentuknya perintah gitu. Jadi literal reading of the grammatical formnya sama vocabulary of the sentence-nya yang di-uttered itu sesuai. Itu direct. Nah, gimana kalau indirect? Kebalikannya. Kebalikannya dari si direct. Kalau tadi itu point, maka kalau indirect itu enggak. Dia, si speakernya ini, third ya, mengucapkan misal dengan maksud deh. Nah, tapi yang dia ujar itu nggak langsung ke yang poin B-nya ini. Dia malah ke A dulu. Pokoknya ada embel-embelnya dulu deh, gitu. Jadi si penutur ini, si speaker ini menyampaikan maksudnya lebih dari apa yang benar-benar ia ucapkan. Jadi any further elocution that the utterance may have. Nah, biar lebih jelas, contohnya gini. Nah, utterance ini, can you pass the salt? Ini sifatnya, disclaimer dulu, sifatnya netral ya. Sifatnya netral. Gimana kalau dia jadi direct elocution? Dia bakal jadi direct elocution kalau semisal dia inquiry about the hearer's ability. Hearer's ability to pass the salt. Jadi kalau dia bisa jadi direct, kalau dia udah langsung ada intention di situ ke ability si hearernya, ke ability pendengarnya. Buat apa? Buat pass the salt. Buat ambilin si garam. Nah, kalau dalam bentuk utterance gimana? Misal, pass the salt, please. Pass the salt, please. Ambilin garam dong. Tuh, tolong dong ambilin garam. Gitu. Jadi udah ada intention untuk ke hearer's ability-nya. Nah, beda sama indirect. Dia bakal jadi indirect kalau semisal request that the hearer pass the salt. Jadi di sini dia masih di tahap request nih. Buat si hearer ambilin garamnya gitu. Dia belum bermaksud untuk garamnya tuh diambilin, tapi dia masih ada maksud untuk menanyakan dulu, request dulu. Bisa nggak ambilin garam? Atau di deket kamu ada garam nggak ya? Bisa nggak ambilin? Jadi ada indirect di situ, nggak secara langsung. Mungkin contoh lagi yang umum ya, semisal di pasar gitu, si penjual nanya, Neng mau beli apa? Kalau directnya gimana? Pasti teman-teman juga udah sering ada di situasi ini. Ketika ditanya sama penjual mau beli apa, kalau direct dia langsung, cabe bang 5.000, bungkusin bang 5.000 cabe. Nah, kalau indirect, ketika dia ditanya, Neng mau beli apa? Dia bakalan indirect di situ. Dia bakalan bilang, cabenya ini doang bang. Atau cabenya berapaan bang? Jadi bukan maksud langsung ke beli si cabenya itu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita practice lagi. Again, di sini ini masih netral utterance-nya. Teman-teman kita minta, teman-teman tolong untuk deskripsiin. Kalau jadi direct itu kayak gimana, kalau jadi indirect itu kayak gimana. Kayak yang di sebelumnya. Kan kalau direct itu inquiry about the hearer's ability to pass the salt. Kalau indirect itu request that the hearer pass the salt.
Boleh juga kok teman-teman pakai bahasa Indonesia gitu. Dia bakal jadi direct kalau deskripsinya itu kayak gimana. Jadi belum ke tahap ujarannya, tapi deskripsinya kayak gini. Kayak yang di sebelumnya, gitu. Boleh ada yang mau nyoba langsung pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah sih. Kita kasih 1 menit deh. Boleh di chat box atau langsung aja unmute. Enaknya sih langsung unmute ya. 1 menit ya. Yuk, yuk teman-teman. Di chat box juga boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Udah 1 menit nih. Ayo, ada yang mau nyoba nggak? I'm sorry, I need to go. Thank you, Jara. Itu, ya, itu betul. Itu betul sih. Itu masuk ke utterance-nya ya. Tadi sebenarnya berarti ini ya, asking. Berarti itu kayak, kalau dilihat dari form yang ini, berarti dia tuh masih di tahap untuk asking. Asking to live gitu ya. Thank you, Jara. Keren, keren. Boleh yang lainnya? Oke, sekarang boleh langsung utterance-nya, boleh deskripsinya aja. Ayo guys, kalau yang direct gimana? Tadi indirect udah nih sama Jara. Ya, ada lagi. Dava deh. Coba Dav. Yang directnya Dav. Halo Dava. Suaranya kurang jelas, Dav. Tahu teman-teman yang lain? Oke, Yuni, Yun. Coba Yun. Kalau yang directnya gimana? Kalau yang indirectnya itu kan utterance-nya I must ask you to leave. Berarti indirectnya someone suggests the hearer to leave the place. I think this is the answer. Oke, kalau directnya Yun. Kalau directnya, kalau yang indirect kan suggest. Kalau yang Mm-mm. direct itu berarti langsung asking. Someone asking the hearer to leave the place. Oke, thank you Yuni. Nah, kita langsung aja lihat. Ya, gini teman-teman. Jadi, namanya juga direct ya. Jadi, dia udah bener-bener, pokoknya lu pergi deh gitu. You must to leave gitu. Asserting that the speaker is obligate to ask hearer to leave. Di sini sama-sama minta. Cuman bedanya ya kalau direct dia bener-bener ya asserting gitu, bener-bener yakinin bahwa lu tuh wajib obligate to leave gitu. You must to leave gitu. Kalau indirectnya ya dia asking her to leave. Can you please to leave now gitu. Tadi yang Jara juga bisa masuk ke indirect. I'm sorry, I must to leave gitu. Jadi sebenarnya permainannya di kata kalimat itu sendiri sih.
di kata-kata yang dipakai gitu. Nah, sekarang praktis lagi teman-teman. Ini gampang banget. Jadi ada case, nanti bakal dikasih beberapa case. Nah, teman-teman diminta untuk kalau yang poin A itu assertion of the hearer's ability to carry out the desired action. Kalau yang B itu inquiry. Jadi assertion sama inquiry. Nah, di sini juga udah dikasih contohnya. Case-nya adalah businessman wanting his secretary to tell callers he is out. Yang poin A, as assertion, langsung aja. You can tell callers I'm out. Tuh, kalau inquiry-nya, can you tell callers I'm out? Ini cukup jelas ya, teman-teman. Jadi tinggal diubah aja assertion sama inquiry dari case tersebut. Gitu. Nah, kita coba ya. Ayo dong yang lain. Tadi Jara, Imeh. Yang lain please. Case pertama. Father who wants son to turn down his record player. Yang kedua, customer who wants car salesman to show him a comfortable. Nah, kira-kira apa nih? Assertion-nya atau inquiry-nya tuh ujarannya kayak gimana? 1 menit. Boleh di chat box atau unmute. Ih, mantap nih, Jara. Cool, cool. Ya guys, yang lain guys. Nomor 2-nya Jar, hajar. Ayo guys, yang lain guys. Oke, ini Anjara bener ya guys. Yang nomor 1. Jadi yang poin A-nya langsung aja. Please turn down your record player. You can turn record player down. Itu juga bisa. Bener banget yang 2. Can you please turn down your record player? Tuh. Nah, yang keduanya nih. Ayo, ayo, siapa yang mau jawab? You guys. Aku tunjuk deh ya. Yuni, mungkin Yuni mau menunjuk siapa gitu, Yun? Tadi kan aku udah Dava. Yun, Ya, mau nunjuk siapa nggak buat jawab nomor 2? oke. Em, mungkin Joy, Joy ada nggak Joy? Mungkin Joy bisa kasih example nomor 2 nih Joy.
Hmm, siapa ya? Afton mungkin Afton. Afton mau nyoba nggak? Oh nggak deh. Adek mungkin. Rianti deh, Rianti. Rianti mau nyoba nggak? Eh, boleh deh Yun bantu dijawab Yun. Customer who wants a car salesman to show him a comfortable. Dia sama ya, kayak yang tadi Jara juga. Jadi kalau yang A-nya itu ya udah, you can show me comfortable gitu. Comfortable gitu. Kalau yang B-nya ya dia pakai indirect dulu gitu. Can you show me comfortable? Gitu. Oke, please keep in mind kalau direct elocution lagi-lagi itu penutur dia langsung aja to the point dengan maksudnya lexical items and syntactic formnya itu yang di utterance yang di communicate itu sesuai langsung direct dan indirect si penuturnya itu nyampein maksudnya lebih ya lebih dari apa yang benar-benar dia mau ucapin gitu other than that literally expressed in the utterance. So yeah, that's all for me. Selanjutnya kita bakal bahas terkait yang tadi, directive and commissive, yang bakal disampaikan sama Yuni. Silahkan Yuni. Okay, thank you, Dila, for giving me the opportunity to continue the material. So let's move to the next material, guys. The material is about commissive and directive illocutionary. The first is commissive. So what is commissive? Commissive is illocutionary aid which involve the speaker committing himself to behave in some required way. Jadi komisi ini merupakan salah satu jenis dari illocutionary yang melibatkan pembicara untuk commit committing himself to behave in some required way. Terus komisi ini juga ada beberapa cirinya yaitu promising and offering. Jadi ciri dari commissive illocutionary itu adalah utterance atau sebuah ucapan yang mengandung promising and offering. Next. And for example, the form of commissive speech act functions such as questions, dictate, prohibit, or suggest, and the form of promise is from apa ya make a promise or give an offering. Lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan melalui contoh-contohnya. Lanjut. Nah, this is the example of direct commissive and indirect commissive. Jadi udah dijelasin sebelumnya kan udah paham direct sama indirect itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke commissive-nya. Jadi commissive direct itu sebuah utterance yang dinyatakan secara langsung gitu. Contohnya, I can help you. Jadi you can imagine that
there's someone who says, I can help you to the hearer. Jadi si someone-nya itu mengucapkannya itu secara langsung, I can help you face to face gitu. Dan itu kayak kalimat yang sangat lugas banget. I can help you gitu kan. Kalau misalkan bentuk indirect commissive-nya itu sebenarnya intinya sama, intinya poinnya sama, tapi menyampaikannya in different way gitu. Contohnya, if you need me at any time, just call. Kalau kamu butuh aku kapanpun, panggil aja aku gitu kan. Intinya kan si someone ini penolong gitu ya, mau menolong kepada si hearer. Tapi menyampaikannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan direct and indirect. Nah, terus yang kedua ini, itu kan yang pertama bentuk offering ya. Terus yang kedua ini adalah bentuk promising. Yang promising ini lebih ke direct aja. Karena tidak semua dari bentuk commissive ini ada bentuk indirectnya. Contohnya adalah tentang bagian dari promising ini sendiri. Jadi kalau especially promising, just direct commissive aja. Contohnya, I promise to be there promptly. Aku janji aku bakal di sana secepatnya gitu. Itu kan kayak secara direct gitu. Dan sedikit sulit untuk dibuatkan versi indirectnya. Next. For your information, guys, only some commissive locutions, such as I said before, uh, can be conveyed in indirect way. Premises cannot be summed. So, and binding than offers require more deliberate and explicit means of expressions. Jadi intinya yang buat indirect itu cuman ada offers, sedangkan promise itu tidak bisa dibuatkan kalimat dalam bentuk indirect. Next. So let's we move to the second point, namely directive elocutions. So what is directive elocutions? Directive is elocutions which involve the speaker to try the hearer to behave in some required way. Cirinya apa? Cirinya adalah ordering and suggesting. Jadi kalau sebelumnya itu commissive, itu cirinya promising and offering. Kalau directive itu ordering and suggesting. Next. Nah, this is the example of directive elocution. The first is directive. Contohnya itu kayak pass the salt. Kemudian yang indirectnya itu adalah can you pass the salt? Sebenarnya hampir sama kayak yang dijelasin Bila, karena emang ini satu materi ya. Yang ini, yang pertama ini merupakan contoh dari ordering gitu ya, pemerintah. Kemudian yang kedua ada open the door. And then the directive-nya itu adalah would you mind to open the door? Kemudian the last example is change the TV program please. Kemudian bentuk indirectnya, the TV program is boring. Jadi bisa membedakan kan antara direct sama indirectnya. Ya, intinya direct itu lebih ke lugas dan apa adanya, gampang dipahami. Kalau indirect itu kayak ada some meaning gitu. Kayak gimana ya? Mengutarakan tidak secara langsung, tapi intinya ke situ arahnya. Kayak yang terakhir tuh, change the TV program please, kayak sebelum deal. Wait, kayak yang nomor 3 tuh, change the TV program please, gitu kan. Imagine there's two people who watch the televisions, terus one person say change the TV program please, karena si people satu ini dia pengen ganti saluran televisi dan mengatakannya secara langsung ke person kedua. Terus kalau bentuk indirectnya itu si people satunya bilang gini, the TV program is boring. Jadi si people-nya bilang program TV-nya membosankan. Nah, secara tidak langsung itu si
arti dari perkataan tersebut, si person satu ini merasa bosan dengan TV-nya dan ingin mengganti saluran televisi gitu. Atau kalau misalkan contoh lain itu kayak apa ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Bill, next. Nah, jangan terkecoh antara direct dan directive. Jadi gini, di awal kan Bila sudah menjelaskan tentang direct illocution dan indirect illocution. Nah, illocution ini ada dua jenis, yaitu commissive sama directive. Jadi antara direct dan directive itu sangat beda. Walaupun katanya hampir sama gitu ya, direct dan directive. Kalau direct di awal itu merupakan artinya itu langsung kan. Kalau directive ini sebuah jenis dari illusionary gitu. Jadi jangan jangan terkecoh antara direct dan directive seperti itu. Next. And remember this, asserting and questioning sign of the felicity conditions of a directive are more or less polite and more or less reliable. Jadi kalau teman-teman bisa analisis tadi perbedaan antara direct dan indirect itu sebenarnya gampang membedakannya. Kalau direct itu bukan kasar sih, tapi kayak yang indirect tuh mengungkapkan sesuatu dengan lebih halus, dengan lebih polite gitu, lebih sopan. Contohnya tadi ya kalau direct kan misalkan kamu ingin meminta temanmu untuk membukakan pintu. Kalau versi directnya itu kan kamu langsung bilang open the door please gitu kan, langsung tolong bukakan pintunya gitu kan. Nah kalau yang versi indirect itu kan bisa pakai yang would you mind to open the door please. Nah itu menggunakan diksi yang lebih sopan, yang lebih polite, tapi kemungkinan untuk workingnya itu lebih ke direct gitu. Karena kan kalau yang direct tuh langsung tolong bukakan pintunya. Kalau yang indirect itu maukah kamu untuk membukakan pintunya? Itu kan bisa jawabannya bisa tidak, bisa mau kan. Next. Nah, pembahasannya udah selesai. Nah, ini kita lanjut ke practice. Di sini ada tabel, ada di samping yang vertikalnya itu ada direct dan indirect, horizontalnya ada directive and commissive. Dan di sini ada 7 pilihan. Jadi teman-teman di sini boleh sesuaikan yang nomor 1 sampai 7 ini masuk ke kolom yang mana. Ataukah yang satu ini masuk ke kolom yang pertama, directive, direct and directive, atau yang satu ini masuk ke indirect directive, ataukah sebaliknya gitu, commissive direct atau commissive indirect. Boleh deh yang nomor 1, kira-kira masuknya ke yang mana? Direct directive, atau direct commissive, atau indirect directive, atau indirect commissive. Ada yang bisa bantu jawab? Yang satu kayak tadi dicontoh nggak sih? Can I help you? Sama persis. Nah, iya betul. Wow, ini ada Imeh sama sama jarak ya. Ime bilang indirect commissive, Jara bilang indirect directive. Sebenarnya ini tadi udah di-mention kan ya di layar sebelumnya. Aku udah bikin contoh malah tadi yang can I help you? Nah ini maksudnya kan offering. Offering itu masuknya ke
Nah, coba sebelumnya Dil, yang materi directed, directed locution. Nah, belum tadi yang tadi. Sebelum ini, sebelum example yang directive. Sebelumnya deh. Ini kan example-nya, materinya. Nah, berarti yang ini. Bukan yang ini. Ya udah deh balik lagi ke yang soal tadi aja. Nah, ya jawabannya adalah ya benar. Em, ini termasuk offering dan teman-teman ingat commissive itu cirinya promising and offering. Terus yang apa namanya? Yang directive itu directive illusionary itu cirinya ordering dan apa tadi namanya? Ordering dan suggesting. Jadi ini masuknya ke indirect commissive. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya, Bila. Bil, bisa next slide nggak? Ya deh, kebanyakan. Masih ada yang lain. Nah, di sini ada practice juga. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama tuh, could the utterance, you can shoot up. Actually, be a comment to the hero to shoot up. Jadi ini ada 5 pertanyaan, jawabnya cuma yes or no. Yes or no. Coba nomor 1. Could you the utterance you can shoot up actually be a comment to the hearer to shoot up? Kira-kira yes or no? Oke, inilah yes. Yang lain gimana? You can shoot up. You can shoot up. You can shoot up. Yes, yes. You can shoot up. Oke, satu orang lagi deh. Oke, apa jawabannya guys? You can shoot up. Apakah termasuk comment to the hearer to shoot up? Yeah, the answer is yes, because the utterance you can shoot up, kamu bisa bisa shoot up, diam ya, kamu bisa diam. Ini secara tidak langsung merupakan komen atau perintah kepada hearer, orang-orang yang mendengarnya untuk diam. Jadi yes, the first point is comment the hearer. Yes. Okay, next, the second is could the utterance, you can make me a cup of coffee while we're waiting for Johan. Will request. Apakah jawabannya yes or no? Bila yes. Yang lain? You can make me a cup of coffee while we're waiting for Johan. Apakah ini request? No? Oke, Jara jawab no. Yang lain coba. Jadi satu-satu nih, yang satu yes, yang satu no. Terus, lain gimana? Afton, terus Ime gimana? Kira-kira yes or no? Nah, ini kan artinya apakah ucapan atau kalimat ini you can make me a cup of coffee while we're waiting for John. Kamu bisa membuatkanku segelas kopi
sambil menunggu Johan. Gak bisa gitu Rajib, harus salah satu. Yes, the answer is yes. Karena ini kan utterance-nya, you can make me a cup of coffee while we're waiting for Johan. Ini merupakan sebuah request, sebuah permintaan. Walaupun kesannya kayak nadanya datar gitu ya, tidak ada tekanan seperti kalimat perintah, tapi ini intinya dia meminta hearer, orang yang mendengarnya, untuk membuatkan kopi sambil menunggu Johan datang gitu. Nah ini maksudnya ke indirect gitu, secara polite atau halus. You can make me a cup of coffee. Kalau misalkan mau yang direct, langsung aja. Please make me a cup of coffee while we're waiting Johan. Okay, the next number 3. Ya, yang pertama, maksudnya sama gimana ya? You can shut up. Iya, sama lebih polite gitu ya maksudnya. Jarak. Atau ngomong. Atau nanti aja di jarak, di sisi tanya jawab ya, Jar. Next, number 3. Could the utterance, you can try wrapping it in greaseproof paper, be a suggestions? Jawabannya yes or no? Ini masuk suggestion apa enggak? Utterance-nya yang nomor 3. You can try writing it in greaseproof paper. Kayak nih, gimana jawabannya? Rajib, gimana Rajib? How about you for these questions number 3? Oh, Rajib. Number 3, please listening my explanation. Rajib. Nomor 3, Jip. Masuk ke suggestion apa enggak? Yes or no? Yang lain gimana? Oke, Rajib jawab. Ya, the answer is yes. Jadi, utterance ini masuk ke suggestions. You can try wrapping it in greaseproof paper. Again, this use in the indirect way to say something. Jadi lebih polite dan lebih apa ya? Tidak apa ya? Tidak kasar mungkin ya, tapi ya lebih enak aja didengarnya. Pakai try, lebih halus gitu, dengarnya lembut gitu. Oke, number 4, good, can you, itu sama, ini kayaknya sama deh dia. Oh iya, ini nomor 4 sama kayak nomor 1, nomor 5 sama kayak nomor 2. Oke, next deal. Oke, I think this is the last for my explanations. Thank you so much guys. Back to Dila. Silakan lagi ke Dila. Thank you, Uni. Thank you guys for your all attention and participation. Any question or suggestion are welcome. Yuk, ada yang mau nanya? Lewat chat box boleh, mau nanya langsung juga boleh. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya aja kali ya dia. Mungkin yang Jara itu gimana tuh, Yun? Yang sama nggak sih kayak yang pertama tuh? Mau dibahas kah? Ya, itu coba balik ke pertanyaan yang tadi, dia yang 5 pertanyaan. Gimana guys? Tunggu 1 menit kali ya, Yun. Oke, kita Yang tunggu 1 siapa menit dong ya. yang tadi?
Yang tadi pertanyaan tadi Bill, coba slide-nya masih digeser janggal deh. sedikit. Soalnya itu sama kayak nadanya pun hmm, it's supposed to be same kayak you can shut up atau yang kedua kan you can make cup of coffee kayak itu secara langsung itu tuh a comment gitu loh. Itu salah satu eh kata perintah gitu loh. Cuma ya memang lebih halus tapi itu masuk ke komen juga bukan a request. Kalau request tuh pasti kan hmm, ada kata please-nya ya. Kayak can you please request tuh harusnya bertanya nggak sih? Bukan pernyataan. Yang nomor dua ya, you can make me a cup of coffee while waiting for John. Um, Kalau misalkan tadi kata Jara itu request itu pertanyaan bukan pernyataan ya. Nah, di sini kan ada kalimat you can make me a cup of coffee while waiting for Johan. Mungkin disesuaikan dengan konteks conversation-nya gitu. Kayak misalkan ini mungkin konteksnya itu si bayangin ada dua person, person satu dan person dua. Mungkin yang person pertama itu nanya apa gitu, terus yang person kedua ngejawabnya dengan kayak gini, kamu mungkin bisa membuatkanku segelas kopi sambil menunggu Johan gitu. Mungkin yang awalnya tuh si person pertama menawarkan bantuan gitu. Ada yang bisa saya bantu mungkin. You can make me a cup of coffee while we're waiting for Johan. Dan tadi Jara bilang kalau request itu bukan harus pertanyaan. Nah itu aku belum tahu apakah emang request itu harus pertanyaan atau bisa pernyataan. Karena kan kadang ini konteksnya kan indirect. Jadi kalau bentuknya lebih polite, mungkin uh, ada hidden meaning di situ. Jadi kayak bentuknya pernyataan, tapi sebenarnya mengandung request di situ. Kayak gitu sih, Jar. Kalau setahu aku. Mungkin Dila bisa mau nambahin. Ada yang mau ditambahin, Dila? Nambahin dikit, tadi benar sesuai konteks sama di sini kan um, bahasanya you can make me a cup of coffee while we're waiting for John. Nah, itu while we're waiting for John itu juga bisa jadi tanda itu sebuah kayak request gitu. Jadi nggak langsung nge-comment, nggak langsung merintah langsung. Dan sebenarnya balik lagi ke yang poin awal, illocutionnya itu juga bisa nggak satu doang. Jadi bisa ini masuk ke request juga dan komen juga gitu. Jadi requesting and commending gitu Jara. Oke, thank you. Oke, thank you Jara. Ada lagi nggak guys yang mau tanya atau confirm atau lain-lain? Ada pertanyaan nih dari Afton. Berarti bentuk kalimatnya nggak berpengaruh ya? Bentuk kalimat gimana nih, Ton? Maksudnya? Boleh unmute aja kan mungkin? Oke, ini setangkap gue aja ya. Nanti bisa di unmute aja Ton biar clear. Kalau form dari kalimatnya itu iya nggak ngaruh. Maksudnya adalah dia pakai kata-kata apa di situ? Pakai grammar apa di situ? Kalau semisal dia interrogatif atau kalimat tanya atau cuman kalimat positif, itu sebenarnya nggak bisa di-decide, nggak bisa dilihat dari itu doang gitu. Tapi emang dari situ kita juga bisa analisis kebanyakan kalau semisal kalimat tanya itu dia lebih condong ke indirect gitu.
Jadi kalau dibilang bentuk kalimat yang nggak berpengaruh, itu sebenarnya nggak juga gitu. Jadi bisa bisa dilihat dari situ, sama yang paling dilihat tuh dia pakainya tuh kata-kata apa, pakainya diksi apa gitu. Mungkin kalau in real life, intonasi atau nada juga berpengaruh gitu. Gitu, Afton. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya, guys. Atau masih ada? Dihitung deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you guys. Kalau semisal ada yang mau konfirmasi lagi, di grup juga boleh banget ya. Em, jangan kemana-mana dulu, kita SS dulu. Yuni boleh tolong bantu SS. Yang mau on cam juga boleh banget ya, guys. Ini langsung di SF aja dulu. Iya, aku hitung deh ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, next slide. 1, 2, 3. Udah. Oke, boleh dicek dulu nggak, Yun? Udah ke-save belum? Oke, udah ya guys. Thank you so much udah join. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi